Halo? Halo? Ya, silakan. Closing statement. Oke, closing statementnya harus berdasar gelombang cinta atau apa yang saya rasakan? Berdasarkan Mbak Sofi aja lah. Yang saya rasakan aja. Yang dirasakan Mbak Sofi apa gitu. Oke, ngapunten Buya. Saya dengar Buya favorit dengan Alfu Laila, Umi Kulsum. Iya. Alfu Laila betul. Iya. Oke, Nggih. Ya. boleh saya closing dengan Alfu Laila, Buya? Boleh. Ini Oke, mohon izin. musik. Ya Habibi, yalla na'is fa'ayuni al-lil. Yalla na'is fa'ayuni al-lil. ونقول للشمس تعالي تعالي يا الشمس تعالي بعد السنة من قبل السنة دليل الحب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة ليلة زي الليلة. Ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik. Unbelievable. Very excellent. Bah, masuk. Terima kasih. Bukan main. Umi Kulsum Jember ini. Bukan main. Dan kemudian nanti sekali-kali kita undang ke sini. Nah, benar itu. Untuk menyanyikan lagu itu dengan Kanjeng Mimpi Sunan apa, ya. Bu, Beb Ali nanti. Dengan Beb Ali, Bu ya. Iya. Bukan main. Untuk selanjutnya silakan ke Tuan Guru Sari untuk closing statement. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini ya. Jangan hanya bangga dengan apa yang Buya sedang lakukan. Sedang kita berkira-kira untuk bersedekah ataupun menderma kepada pesantren ini. Tanda sayangnya kita kepada Buya, saya seru kepada masyarakat Brunei, Singapura, Malaysia, apalagi bumi Indonesia sendiri, marilah kita beramai-ramai membantu beban Buya, ya. Zahirkanlah sayang kepada Buya dengan menghulurkan sumbangan kepada pesantren ini. Saya kira itulah intipati puisi pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Ayahanda Tuan Guru Sari dengan closing statementnya. Kemudian Pak Tato, jangan nyaingi Umi Kulsum Pak Tato. Iya. Closing, silakan. Enggak, kalah Umi Kulsum sih. Izin Buya Kang Afkar, Tuan Guru izin saya bercerita. Pemirsa, tadi kita sama-sama mendengar bagaimana tentang peribadatan seseorang. Ini saya akan mengutip dalam satu riwayat atau kisah ahli ibadah yang rugi. Orang ini memang ahli ibadah, sedekahnya banyak, sholatnya enggak pernah telat. Bahkan pemirsa tiap malam selalu tahajud. Suatu hari, malam yang begitu sunyi dan sepi, orang ini namanya Abu bin Hashim. Begitu menjelang tengah malam atau dini hari, mengambil air wudhu di bibir sumur itu, ternyata ada hamba Allah sedang duduk di sana. Lalu Abu bin Hashim tadi bertanya, wahai hamba Allah, siapakah gerangan engkau duduk di bibir sumur itu? Jangan mengganggu aku mau berwudu untuk menjalankan ritual yang saya lakukan tiap hari, sholat tahajud malam ini.
Aku adalah malaikat utusan Allah. Loh, ngapain ke sini? Itu apa yang dibawa? Ini adalah catatan kitab besar. Catatan apa itu? Catatan tentang pecinta Allah. Lalu bersahwasangka. Tadi itu yang Abu bin Hashim tukang afkar. Malaikat, bolehkah saya melihat catatan itu? Bisa jadi saya nomor 1 di situ catatannya. Baik, dibukalah oleh malaikat tadi kang afkar. Di halaman pertama, halaman kedua, tidak ditemukan. Malaikat, apakah kamu nggak salah mencatat? Saya ini ibadahnya tiap hari, wudunya nggak pernah telat. Mengapa kok catatan saya tidak ada di situ? Hei, hamba Allah yang mulia, bukannya saya tidak percaya kamu ibadahnya baik, bukannya saya tidak percaya kamu sholatnya khusyuk, tapi ada yang lalai bahwa kamu ibadahnya hanya untuk dirimu sendiri. Lupa dengan tetangga, lupa dengan saudara, lupa dengan para santri yang ngaji nggak dibiayai. Oleh karena itu, kamu ibadahnya rugi. Menangislah kang afkar. Ya kalau begitu malaikat, apa yang harus aku lakukan? Pikirkan sendiri, dan malaikat itu langsung menghilang. Itu kang afkar. Mohon maaf pemirsa, saya kembali ke pemirsa. Terima kasih. Ketularan Umi Kulsum jadi bener nih ceritanya. Terima kasih Pak Tato untuk closing statement dan kisah tadi. Kemudian closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Sebelum itu, Iya, bagaimana? bagi saya 2 menit. Boleh, silakan. Waktu. Iya, 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 iya. Mas. Sebab saya cemburu dengan beliau. Oh iya. Ya. Baik. Saya ada satu cerita. Pada suatu hari, seorang syekh ini diberi sebuah pulau selebar 40 hasta lebar, 40 hasta panjang. Beribadahlah beliau di pulau itu. Di pulau itu tidak ada maksiat, tidak ada perempuan, tidak ada judi, tidak ada arak, tak ada minuman keras, melainkan beribadah siang dan malam. Siang berpuasa, malam beribadah. Sehingga batu tempat dia sujud itu melengkung. Kalau sini macam mana? Sama, Cekung. Batu bukannya sejadah. Begitu kuat ibadahnya. Jikalau orang yang berdosa, dia minta ampun kepada Allah, melainkan Allah ampun akan dosa orang berdosa itu. Alimnya. Diringkaskan cerita, sampailah masanya untuk diambil nyawanya. Lalu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, malaikat maut, bolehkah aku bertanya, syurga keberapakah tempat aku? Jadi kerana alimnya orang ini, malaikat terpaksa akur dengan permintaan dia. Kau pergilah tanya Allah, ya, syurga keberapa ke tempat aku? Lalu malaikat pergilah balik berjumpa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, si fulan bin sebulan suruh bertanya kepada engkau, syurga keberapa ke tempatnya? Lalu Allah kata, perkhabarkanlah kepada hamba aku itu tempatnya neraka yang ketujuh. Turun dia ke bumi, menceritalah kepada si fulan tadi. Tidakkah kau salah dengar wahai malaikat? Cuba kau tengok di pulau aku ini. Dosa orang pun aku minta ampun, melainkan Allah ampun. Apalagi dosa aku. Sedangkan aku tidak berbuat dosa di pulau ini. Siang berpuasa, malam beribadah. Tengok batu tempat aku sujud ini cekung. Kau pergi tanya balik kepada Allah. Mungkin dia tersalah kira mungkin. Lalu pergi lagi malaikat tanya, ya Allah, ya Tuhan. Sekali lagi dia minta pertanyakan, kenapa sehingga beliau ini dimasukkan ke neraka sedang ibadahnya banyak, batunya cengkung, lengkung. Lalu Allah kata, perkhabarkanlah kepada hamba-Ku. Dia bukan berhajat kepadaku, dia berhajat kepada nikmat aku, iaitu syurga. Dia bukan berhajat kepadaku, dia berhajat kepada nikmat aku, iaitu syurga.
Jikalau beliau berhajat kepada nikmat aku, iaitu syurga, khabarkan kepada beliau, sebelah mata yang aku kurniakan itu tidak terbalas dengan ibadahnya yang melengkuk batu itu. Sebelah mata nikmat yang aku beri itu tidak terbalas dengan ibadah itu. Jikalau dia berhajat kepada nikmat aku, sebelah mata pun tak terbalas. Apalagi kita yang sejadah pun tidak, bukan lagi tidak lengkung, tidak jejas. Oh, tidak jejas. Apa tu jejas? Jejak. Tidak terkesan pun. Ya, jadi begitulah. Kita jangan mengharap akan balasan Allah. Terpulanglah kepada Allah. Nak syurga ke, nak pahala ke, itu kan hak mutlak Allah. Jadi kita berbuatlah ibadah dengan seikhlasnya. Itu saja untuk membalas dendam. Terima kasih. Luar biasa. Iya, silakan dilanjutkan Buya untuk closing statement-nya. Untuk closing statement yang ingin saya sampaikan, ada pesan kemanusiaan ya, pesan tentang suluk di halaman ke-6 ya. Sambil memijat betismu, aku pun terus bercerita. Karena engkau belum lama menjadi kepala koki. Jadi chief of cook ya, kepala koki. Mungkin engkau merasa kelelahan. Akan tetapi nanti setelah lama dan terbiasa, engkau akan merasa nyaman. Ini di dalam suluk, di dalam thariqah dan sebagainya. Kalau kita sudah masuk dalam suluk thariqah, memang awal-awalnya kita merasa berat ya. Bangun tengah malam, ya kan? Tidur sebentar, sholat subuh. Nanti bentar lagi sholat tahajud. Nanti lagi berzikir, berdoa, berbakti kepada sosial, berbuat kebaikan-kebaikan. Melelahkan sekali. Nah, tetapi jangan segera putus asa, lanjutkan terus ya. Nanti kalau sudah berlama-lama, engkau akan merasa nyaman sekali. Bahkan mereka akhirnya mengatakan, andaikan raja-raja itu mengerti tentang kebahagiaanku, pasti mereka akan merampok diriku ini. Ya, karena raja-raja dengan hartanya tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang aku rasakan. Makanya di dalam suluk itu, dalam tasawuf itu ada musyahada, ada mulazamah, ada mudawamah, ada muwadhabah, ya kan? Nah, yang disebut mudawamah itu perlu kita lakukan berulang-ulang, lama-lama kita akan terbiasa dan lama-lama menjadi nyaman. Itu artinya dalam menghadapi kehidupan ini jangan kesan pertama melelahkan lalu Anda mencari pekerjaan yang lain ya, akhirnya ditinggalkan lalu kerja yang lain lagi. Selagi di dunia apapun yang kau kerjakan pasti akan melelahkan, tetapi dengan muwadzabah, dengan membiasakan diri, semuanya menjadi nyaman dan ringan. Itu pesan siang. Yang kedua, bahwa halaman ke-10 juga ingin saya bacakan selengkapnya lah. Secara tidak sadar seringkali kita mengabaikan bahwa di dalam diri kita tersimpan banyak persoalan. Di dalam relung-relung hati kita, di dalam lorong-lorong gelap yang tidak berpenghujung, lebih banyak dari benda-benda yang tersimpan di dasar lautan. Hati kita ini lebih banyak menyimpan rahasia daripada lautan yang menyimpan benda-benda itu. Itu sering terjadi, rasa cemas muncul tiba-tiba tanpa dipanggil. Kita sedang berkendaraan, sedang menyupir mobil sendirian, kok tiba-tiba muncul rasa cemas.
muncul rasa sedih, sebabnya nggak ada. Itu sering kita alami semacam itu, muncul tiba-tiba, ya, tanpa dipanggil, ya, tanpa kita sengaja mengingat-ingat, tapi kita langsung ingat sendiri, ya. Kenangan-kenangan lama mereproduksi sendiri, mengapung ke permukaan. Ini artinya bahwa semua kenangan-kenangan dalam memori kita setelah masuk dalam ruang bawah sadar sampai ruang tidak sadar, jangan dikira mereka bersembunyi. Sekali-kali dia muncul sendiri, mengapung sendiri, tanpa kita panggil, dia mereproduksi sendiri. Artinya bahwa setiap kejahatan yang kita lakukan, ya, yang membawa penderitaan, ketakutan, rasa kecemasan, itu sering muncul sendiri. Artinya kejahatan yang kau lakukan di dunia akan menyiksa dirimu berkepanjangan. Berhati-hatilah bahwa dosa-dosa membawa siksa terhadap dirimu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian closing statement yang disampaikan Buya Syakur, dan demikian juga Sobat Himma TV kebersamaan kita dalam kajian kitab Fi-Dilail Quran pada malam hari dan juga bacaan gelombang cinta, serta juga dibarengi dengan Haul Panglima Hitam Tengku Effendi Muhammad Rishad dari Aceh. Dan tentu saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini untuk Mbak Sofia, kemudian Ayahanda Tuan Guru Sahari, rekan-rekan di Aceh, dan juga untuk Mas Kahar serta Pak Tato, dan tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Akhirnya saya Afkar Dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apunten sadayana. Maka